Selamat malam, saya Elizabeth Rusyanita, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Tanjung Pura Angkatan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk menguji atau uji independency test dan juga menemukan nilai effect size Cohen-D. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan terkait bagaimana untuk menguji Peretti test dan juga uji Wilcoxon, kemudian dan juga dengan N-gain score. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan atau menyampaikan terkait dengan bagaimana melakukan uji independency test dan juga menemukan nilai effect size Cohen-D. Nah, sebelum kita masuk melakukan untuk uji tersebut, di sini saya sudah mempunyai judul penelitiannya, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada hipotesis dan juga ada jenis eksperimennya. Nah, jadi judul yang saya angkat di sini adalah efektivitas penggunaan model pembelajaran discovery learning dalam peningkatan hasil belajar geografi di SMA SKD. Nah, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa? Kemudian yang kedua, apakah model pembelajaran discovery learning berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa SMA SKD? Kemudian, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik pada mata pelajaran geografi yang menggunakan model pembelajaran discovery learning dan peserta didik yang menggunakan model pembelajaran konvensional? Nah, kemudian berikutnya ada hipotesis. Hipotesisnya yaitu HO adalah tidak ada perbedaan antara hasil belajar geografi siswa SMA SKD antara yang menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga model pembelajaran konvensional. Kemudian HA sama dengan ada perbedaan antara hasil belajar geografi siswa SMA SKD yang menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan model pembelajaran konvensional. Nah, kemudian berikutnya yaitu terkait dengan jenis eksperimennya. Jadi di sini saya menggunakan quasi eksperimen yaitu pre-test, post-test, eksperimen, and control group design. Nah, kemudian untuk kelas eksperimen itu ada 01 X 02. Nah, untuk kelas kontrol 03004 atau O ya, bisa dikatakan O atau 0. Nah, kemudian berikutnya keterangannya yaitu O1 atau 01 itu tadi yaitu pretest awal sebelum perlakuan, kemudian 02 post-test sesudah diberi perlakuan. Jadi keterangan untuk O1 dan O2 ini adalah untuk kelas eksperimen yaitu yang diberi perlakuan atau model pembelajaran discovery learning. Nah, kemudian untuk O3 itu pretest awal itu untuk kelas kontrol, kemudian O4 atau 04 itu post-test khusus kelas kontrol yang tanpa perlakuan atau menggunakan model konvensional seperti itu. Nah, jadi untuk menguji independency test dan juga menemukan effect size Cohen-D, terlebih dahulu kita harus melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita lakukan untuk mengetahui apakah data yang kita punya ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, jadi di sini sebenarnya saya mempunyai bukan dua data sebenarnya, data yang sama, nilai yang sama dan angka yang sama, akan tetapi dengan model yang berbeda. Yang satu menurun, kemudian yang satu tuh menyamping. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini bentuk datanya itu di SPSS-nya ini adalah menurun. Menurun ini kelompoknya terdiri dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 itu adalah pretest dari kelas kontrol
atau dengan model pembelajaran konvensional tadi. Kemudian yang kedua ini yaitu post test dari model pembelajaran konvensional, dan juga untuk 3 itu adalah pretest untuk model pembelajaran discovery learning. Kemudian yang 4 adalah post test dari model discovery learning tadi. Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah data menurunnya tapi dengan data yang sama sebenarnya. Nah, itu ada contohnya. Kemudian ini adalah bentuk dari data menyamping. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama saja dengan yang pertama. Nah, jadi kita mulai saja langsung untuk melakukan uji normalitas. Untuk uji normalitas kita menggunakan data yang menurun. Nah, kita langsung saja klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Nah, di sini saya sudah masukkan. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, jadi hasil belajar siswa kita masuk ke dependent list, kemudian kelompok kita masuk factor list. Nah, kemudian kita klik plot, kita klik normality plot with test. Oke, kita klik oke. Kita tunggu outputnya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Jadi hasil dari uji normalitas ini, di sini ada case processing summary, kemudian deskriptif, dan juga test normality. Nah, untuk deskriptifnya ini juga terdiri dari post test, pre-test, kemudian juga untuk yang konvensional dan juga untuk yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran discovery learning-nya. Ini mencakup ada median, kemudian ada variance, kemudian standard deviation, minimum, maksimum range, dan juga banyak lainnya. Akan tetapi yang kita pakai atau kita gunakan yaitu yang ini, yaitu hasil dari test of normalitas atau normality. Nah, kemudian kita dapat melihat bahwa subjek atau DF-nya ini hanya 30. Jadi subjeknya hanya 30, jadi kurang dari 50. Nah, untuk subjek yang atau misalnya subjek penelitian yang kurang dari 50, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk yang ini. Nah, karena datanya kurang dari 50. Apabila data 50 atau lebih, barulah kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari data Shapiro-Wilk ini dapat kita lihat bahwa pretest konvensional itu berada pada angka atau pada nilai yaitu 0,495, atau signifikasinya adalah 0,495. Kemudian post test konvensional yaitu 0,972. Kemudian pretest discovery learning yaitu 0,546. Kemudian post test discovery learningnya yaitu 0,205. Nah, dari nilai signifikasi dari test of normality dari Shapiro-Wilk ini dapat kita simpulkan bahwa data tersebut, data yang kita pakai ini yaitu data yang berdistribusi normal, karena nilai signifikasi dari 4 ini yaitu pretest, post test, kemudian untuk konvensional dan juga discovery learningnya yaitu lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa data yang kita punya ini bersifat atau berdistribusi normal. Jadi demikian. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji homogenitas. Nah, hampir sama dengan uji normalitas tadi. Kita klik analyze, kemudian kita compare mean, klik compare mean, cari, kemudian kita klik one way ANOVA. Kemudian di sini kemudian sudah saya masukkan, kita kembalikan lagi sebentar. Kemudian kita masuk ke hasil belajar siswa, kita masuk ke dependent list. Kemudian kelompok kita masuk ke vektor. Nah, kemudian kita klik option. Nah, di sini ada, karena kita akan menguji homogenitas, jadi kita klik homogeneity of variant test. Kita klik continue dan oke. Nah, kemudian kita lihat outputnya. Nah, ini adalah output untuk
uji homogenitas. Nah, dapat kita lihat di sini ada hasil belajar, kemudian based on mean, based on median and with edges DF, kemudian ada based on treatment mean. Nah, dapat kita lihat dari 4 ini, yaitu mean, median with edges DF, kemudian based on treatment mean, dapat kita lihat bahwa nilainya masing-masing untuk based on mean itu ada 0,060, kemudian based on mediannya yaitu 0,058, kemudian based on median and with edges DF-nya adalah 0,059, kemudian based on treatment mean itu ada 0,062. Nah, jadi dari nilai signifikasi ini dapat kita simpulkan bahwa data yang kita punya ini mempunyai homogenitas, karena dilihat dari nilai signifikasinya semuanya lebih dari 0,05. Jadi bisa dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen. Nah, jadi demikian. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah melihat terkait dengan rumusan masalah yang pertama dan yang kedua tadi, yaitu kita lihat dulu rumusan masalahnya. Yang pertama adalah apakah model pembelajaran konvensional berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa? Kemudian yang kedua adalah apakah model pembelajaran discovery learning berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa SMA SKD. Nah, jadi yang kita ingin cari itu adalah terkait dengan dua rumusan masalah ini. Nah, jadi setelah kita menggunakan data menurun, sekarang kita menggunakan data menyamping. Nah, kita masuk ke data menyamping ini, kita close-kan saja. Nah, ini kita minimize, kemudian kita masuk ke data yang menyamping yang ada 4 ini ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke analyze, langsung saja kita ke analyze. Kemudian kita masuk ke confirming. Kemudian kita masuk ke pirate sample t-test. Nah, kemudian variabel 1 kita masukkan pretest konvensional dulu. Oke. Kemudian yang variabel 2 kita masukkan post-test konvensional. Oke. Nah, setelah itu kita klik oke. Ya. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah hasil dari parent sample t-testnya, yaitu kita kopikan ke Word dulu. Nah, di sini kebetulan saya sudah saya masukkan di sini. Nah, oke. Terlalu besar nampaknya, kita kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari parent sampel t-test dari yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Nah, dapat kita ketahui di sini berdasarkan hasil parent t-test dapat simpulkan bahwa nilai signifikasi to tail, yaitu yang ini, sebesar 0,923. Maka hipotesis HO diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, tidak ada perbedaan secara signifikan pada pretest dengan model pembelajaran konvensional, yaitu terlihat dari mean-nya itu adalah 67,30. Jadi yang ini. Dan post-test dengan model pembelajaran konvensional, yaitu dengan mean-nya hanya 67,47. Jadi kita lihat selisihnya hanya 0,17 ya. Jadi berdasarkan hasil di atas maka dapatlah terjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu penggunaan model pembelajaran konvensional tidak berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa SMA SKD. Nah,
Kemudian kita menjawab rumusan masalah yang kedua. Jadi kita masuk lagi kembali ke ini data yang dari menyamping. Kemudian kita masuk ke analyze lagi. Kemudian conforming, period simple t-test. Nah, kemudian itu kita kembalikan lagi. Nah, tadi kita menggunakan konvensional ya. Sekarang kita masuk ke discovery learning. Nah, kemudian di sini untuk variabel 1 kita masuk ke pretest discovery learning. Kemudian untuk yang kedua variabel 2 kita masukkan post-test discovery learning. Nah, kemudian kita langsung oke kan. Nah, ini dia, kita bisa lihat ini adalah hasil dari yang berikutnya tadi, yaitu yang ini adalah hasil dari pretest discovery learning dan juga post testnya. Kita kopikan saja, langsung saja ke Word. Nah, ini kebetulan hasilnya sudah saya kopikan ke sini. Nah, jadi berdasarkan hasil period t-test dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi total sebesar 0,000. Ya, kurang dari 0,001. Atau kita coba ulang, kita copy ke sini. Kemudian kita di sini saja. Coba ya. Kecilkan dulu. Ini mana ini tadi? Oke. Besarkan kembali. Nah, ini dia sama 0,00. Nah, berdasarkan hasil period t-test dapat disimpulkan bahwa nilai signifikasi totalnya itu 0,000. Nih bisa dilihat di sini. Saya kopikan di bawah karena di atas kurang jelas. Kemudian dapat kita ketahui maka hipotesis HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat kita ketahui ada perbedaan secara signifikan pada pretest dengan model pembelajaran discovery learning, yaitu dengan kelihatan min-nya ini yaitu 66,57, dan juga post-testnya dengan model pembelajaran discovery learning yaitu 72,97. Nah, berdasarkan hasil dari tabel di atas itu maka dapat menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu penggunaan model pembelajaran discovery learning berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa SMA SKT. Nah, ini kita hapus saja karena kita sudah pakai. Oke, nah. Oke. Nah, selanjutnya kita kan tadi rumusan masalah yang pertama, kemudian yang kedua sudah terjawab. Nah, berikutnya kita akan menguji atau melihat terkait dengan rumusan yang ketiga, rumusan masalah yang ketiga. Nah, kali ini kita menggunakan data yang dikosong saja, menggunakan data yang menurun. Oke. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga kita menggunakan data yang menurun lagi, kembali ke awal. Nah, yaitu uji DPDT testnya kita masuk ke analyze, kemudian compare mean, kemudian independent sample to test. Nah, kemudian di sini kita masukkan untuk tes variabelnya, kita masukkan hasil belajar siswa ini. Kemudian grouping variabelnya kita masukkan kelompok. Oke. Nah, kemudian define grupnya juga kita akan ubah. Nah, define group di sini grup 1. Yang di grup 1 ini adalah nilai post test
sini 2. Kemudian di grup ini berarti dia 4. Kenapa 2 dan 4? Ini terkait dengan hasil post-test antara yang menggunakan model pembelajaran konvensional dan juga model pembelajaran discovery learning tadi. Nah, jadi kita langsung klik continue dan juga langsung oke. Kita lihat outputnya. Nah, ini outputnya. Jadi grup statistik dan independent testnya kita kopikan ke Word. Nah, kemudian di sini sudah saya kopikan. Ini masalah pertama tadi. Nah, kita masuk ke sini. Nah, jadi dia ada 2 di sini ya. Ada 2 di sini. Kita lihat. Nah, ini kurang begitu besar. Jadi berdasarkan dari kedua tabel hasil dari uji independent testnya dapat kita ketahui bahwa berdasarkan hasil uji independent test dapat disimpulkan bahwa nilai seek to tell-nya yang ini sebesar 0,002, maka HA diterima dan HO ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan signifikan secara signifikan pada post-test hasil belajar geografi dengan model pembelajaran konvensional, yaitu terlihat pada min-nya yaitu 67,47 dan post-test dengan model discovery learning yaitu terlihat dari min-nya adalah 72,97. Nah, dan ini dapat kita simpulkan atau dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar seni budaya SMA SKD antara yang menggunakan model pembelajaran konvensional dan juga model pembelajaran discovery learning. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran discovery learning berpengaruh terhadap hasil belajar geografi siswa SMA Sekadau atau SKD. Saya di sini saya singkat SKD, Skadaunya. Nah, karena ini sudah selesai untuk uji independent testnya sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke untuk menemukan nilai effect size-nya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, di sini ada effect size cohen. Nah, jadi untuk menghitung effect size cohen ini kita masuk saja langsung ke kalkulatornya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa grup 1 itu kelompok kontrol atau konvensional, kemudian grup 2 itu kelompok eksperimen atau di sini ada salah satu contohnya itu dengan Jigsaw. Di sini punya saya menggunakan discovery learning. Nah, kemudian ada min, kemudian median, kemudian ada interpretasi besaran efek. Kecil D sama dengan 0,2. Kemudian medium D sama dengan 0,5. Kemudian besar itu D-nya Cohen D-nya itu D sama dengan 0,5. Nah, kemudian kita bisa uji dari kemudian kita masuk ke kalkulator Cohen-nya. Oke. Nah, ini adalah kalkulator size kalkulator Cohen effect size-nya. Ini sih sudah ada rumusnya. Nah, di grup 1 itu adalah konvensional ya. Kebetulan saya sudah mencatat di sini untuk min-nya itu adalah 67,47. Kemudian standar deviation-nya adalah 7,619. Nah, kemudian sampel size-nya ada 30. Berarti sampelnya itu ada 30 ya. Subjeknya tadi. Nah, kemudian untuk yang kelas eksperimen atau menggunakan model discovery learning tadi, di sini kita lihat min-nya adalah 72,97. Kemudian berikutnya standard deviation-nya adalah 5,599.
Kemudian sampelnya sama, yaitu ada 30. Calculate. Nah, jadi dapat kita simpulkan ini adalah hasil dari kohennya. Nih, kohennya kita kopikan dulu, salin. Nah, dapat kita ketahui hasilnya adalah 0,82264. Nah, kita masukkan di Word-nya. Tadi di sini sudah saya masukkan. Nah, kita kopikan saja di bawah sini. Oke, paste. Nah, dapat kita ketahui bahwa hasil dari kohennya adalah uji dari kalkulator kohennya yaitu 0,822648. Dapat kita simpulkan perbedaan hasil belajar di sini, mohon maaf, belum saya edit, geografi siswa antara kelompok dengan model pembelajaran konvensional dan juga discovery learning berbeda secara signifikan nilai effect size yang besar. Karena dilihat dari nilai effect size yang besar yaitu 0,8. Nah, jadi dia masuk ke sini. Dari interpretasinya besar efeknya itu adalah besar. D-nya sama dengan 0,8, bahkan lebih. Nah, demikianlah penjelasan saya terkait dengan bagaimana cara uji independent t-test dan juga menemukan nilai effect size dari Cohen. Semoga dapat membantu. Terima kasih dan selamat malam.